Yang kami hormati Ustazah Solehati dari PDNA Kota Semarang serta teman-teman AMM Angkatan Muda Muhammadiyah yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian rutin Ahad kedua AMM Kecamatan Gayam Sari di Taman Karang Tempel nggih. Ya. Dengan keadaan sehat, dengan keadaan saling sapa satu sama lain, dengan keadaan baik semuanya, alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangi kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang. Semoga kelak kita menjadi umatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini sebagai perwakilan untuk menyampaikan rangkaian kajian acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita pembukaan, yang kedua langsung acara inti, yang ketiga nanti kita tutup bersama-sama. Baik, untuk meniti acara yang pertama, kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua langsung acara inti. Kepada Ustazah Solehati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati mungkin pimpinan PCPM dan PCNA Gayam Sari atau tim Angkatan Muda Muhammadiyah Gayam Sari, semoga dalam keadaan bahagia, semoga dalam keadaan yang sehat, dan semoga dalam keadaan yang iman pada titik puncak yang paling tinggi. Dan selanjutnya sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya kita duduk di sini ini sudah seperti di surga, karena di taman-taman surga ya maksudnya seperti ini, berhadapan begitu ya kalau nggak salah. Terus juga saya lihat kalau kemarin saya 1 minggu ini jadwalnya ngisi pengajian, isinya tuh orang-orang umur 70, 50, 80, ibu-ibu gitu. Tapi kemudian di sini ya seperti di surga, karena di surga itu umurnya itu paling tinggi 35 tahun, 33 tahun gitu, 40 gitu-gitu, kadang-kadang juga tereliminasi. Nah justru ketika umur puncak kualitas manusia dan kemudian duduk di taman, ini kan mirip seperti duduk di surga. Besok ketika di surga juga seperti ini, sama berhadapan-hadapan, ngobrol dan lain sebagainya. Nah kemudian puncak dari kita di surga, kita mulai dari sini dulu. Saya bingung juga temanya apa kemarin. Oh iya, Ramadanku harus istimewa katanya. Sebenarnya Ramadan ini sama seperti Ramadan yang kemarin, cuma bedanya ini tahun 2023. Kemudian silahkan, ini para generasi kita besok insya Allah ada beberapa hal yang kemudian perlu kita renungi adalah, saya bacakan penelitian dulu. Jadi kalau nggak salah kemarin saya dapat penelitian begini.
Jadi ada penduduk Indonesia itu sekitar 275 juta. Ini ada penelitian begini, tingkat kepatuhan peribadatan umat Islam di Indonesia namanya. Jadi yang pertama itu taat sholat itu sebanyak 25%, taat puasa 60%, taat haji itu 5%, dan taat zakat itu 3%. Ini sebagai pedoman kita, terutama kalian yang muda, karena memang sejatinya tugas kita manusia hidup di bumi kan ada dua macam. Yang pertama kita beribadah, yang kedua kita sebagai khalifah fil ardh. Nah, kemudian saat Ramadan ini kita bisa melaksanakan dua tugas itu. Sebenarnya saya bingung juga kok taat puasanya 60% tapi taat sholatnya 25%. Berarti banyak masyarakat Indonesia yang semuanya itu puasa tapi tidak sholat. Seandainya semua taat puasa, taat sholat, taat zakat 60% semua, berarti kan kita akan menjadi negara yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena ketika masyarakatnya semuanya bertakwa, maka Allah akan mengkaruniakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya. Nah, ternyata yang dicek itu cuma puasanya 60%. Itu kenapa orangnya semuanya pada sabar. Ya kan orang-orang Indonesia kan sabar. Ketika ada masalah, tidak ada perang-perang kan gitu kan. Orangnya damai dan sebagainya karena memang terlalu banyak puasa mereka. Nah, cuma memang ketika kita lebih mendalam kualitas dari keislamannya tadi tentang sholat dan lain sebagainya, itu ternyata baru 25%. Nah, yang paling miris itu justru malah zakat. Zakat itu cuma 3%. Tambah miris lagi ketika ke dalam, ternyata yang sering gebor-gebor surat Al-Ma'un ini siapa? Yang ngomong tentang surat Al-Ma'un itu adalah kita. Nah, seharusnya kita keliling-keliling ternyata tidak zakat sebenarnya, cuma infak dan sedekah. Nah, berarti tingkat zakat ini sebenarnya sangat rendah. Kenapa rendah? Karena ternyata pengetahuan tentang zakat itu di masyarakat itu tidak begitu familiar karena mereka tahunya zakat fitrah. Nah, itu yang kemudian perlu banyak kita tingkatkan. Ada 3 macam hal yang membuat bulan puasa ini menjadi indah. Adalah pertama itu bahwa sebenarnya Ramadan itu punya indikator keberhasilan, punya indikator proses. Indikator prosesnya adalah ketika kita berpuasa itu yang paling pertama yang tadi saya bilang adalah satu, meningkatkan sholat. Sebenarnya meningkatkan sholat ini sangat penting, terutama sholat wajib. Tadi saya sudah membacakan penelitian, sholat itu cuma 25% dari berapa? 86% dari 275 juta berapa tuh? Berapa ratus juta masyarakat Indonesia yang Islam. 25%-nya saja yang sholat. Yang lain cuma numpang di KTP itu Islam. Karena data tadi berarti itu adalah dasar kita, terutama ini angkatan muda, seharusnya lebih banyak kritis. Ayo gerakan sholat ini memang harus digalakkan. Jadi gerakan sholat memang ya orang sholat di lapangan maksudnya, tapi sholat di masjid. 25% ini sedikit sekali. Kalau kita lihat sholat ini kan ya pintu masuk ke surga, tiket masuk ke surga, atau mungkin ketika dihisap pertama kali itu sholat. Berarti kan orang yang akan dihisap cuma 25% kok ini dari seluruh 86%. Yang lain tuh malah nggak usah masuk hisap itu. Karena apa? Dia nggak berkualitas kan ibadahnya. Orang yang pertama kali itu kan harus sholat. Kenapa kemudian puasa tapi tidak sholat? Nah, tentu kualitas-kualitas seperti ini kemudian perlu ditingkatkan dan menjadi dasar bagi kita untuk berdakwah. Kita nggak tahu ternyata tetangga kita nggak tahu juga ternyata adalah teman kerja kita. Nah, yang paling pas memang biasanya teman kerja. Kalau di depan kita pakai jilbab gede sekali atau mungkin pakai jilbab dongeng biasa, kayaknya kok kelihatannya
Islam banget gitu, ternyata dia 5 waktunya tidak komplit. Ini kan susah ditelusuri sebenarnya yang masalah sholat ini. Di bulan Ramadan ini sebenarnya peningkatan sholat ini harus 100% dari biasanya. Kalau misalkan biasanya kita hanya sholat 5 waktu, kemudian disibukkan dengan pekerjaan, nah sekarang harus ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah lail. Nah, kebanyakan di Indonesia itu sholatnya ketoknya juga nih pas Ramadan tok juga. Kenapa 25% itu muncul? Nah, setelah kita Ramadan kok kita sholatnya masih kemudian belum begitu berkualitas, tentu itu menjadi pertanyaan. Selama bulan Ramadan itu kita hanya lelah saja, sholat sunnah sampai 11 rakaat, kemudian puasa di siang hari. Ini membuat kita dalam keadaan yang begitu lelah, makanya kemudian itu tidak ada substansinya atau bernilai nisbi, kosong. Oleh karena itu ada indikator keberhasilan dari puasa. Yang pertama itu faktor imannya lebih tinggi. Kemudian ada faktor keikhlasan. Kemudian yang ketiga ada faktor ketaatan tadi yang saya bacakan. Tadi adalah penelitian ketaatan umat Islam Indonesia. Nah, kalau sudah setelah Ramadan, kok kemudian tadi indikator atau mungkin data statistik tadi tentang ibadah itu kok masih sama atau bahkan menurun, berarti kan Ramadannya nggak berarti sebenarnya. Dan ini juga evaluasi kita para dai, terutama dai muda. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu ngapain aja? Di YouTube itu kita lihat berapa dai itu, berapa ustadzah itu yang dongeng tentang masalah agama, berapa. Itu banyak sekali, tapi ternyata itu tidak membuat masyarakat Indonesia ini menjadi taat. Nah, oleh karena itu puasa Ramadan itu indikator keberhasilannya ketika ketaatan kita nambah selesai dari Ramadan, berarti itu menjadi ada semacam hal yang penting, hal yang itu sangat sekali ditekankan. Walaupun mungkin kita ini hal yang biasa lah, meningkatkan sholat dan sebagainya, karena pas waktu Ramadan ini memang sholat harus penting. Tapi benar diuji saat bekerja, serius, saat rapat, saat benar-benar darurat. Kadang-kadang sholat asar itu jam berapa coba? 5:30. Kayak gitu apa enggak? Coba tak lihat pas waktu kerja loh. Belum lagi kalau panjenengan sedaya muktamar musda, saking capeknya, saking apanya, jam berapa tuh sholat asar? Jam berapa tuh sholat duhur? Nah, artinya itu ada satu titik yang memang ujian berat, terutama pada saat bekerja. Sholat ini sangat susah. Nah, Ramadan ini itu alhamdulillah sistemnya sudah tertata. Sing misalkan kantor biasanya jam 7 tet kudu berangkat, sekarang jam 7:30 ora apa-apa. Karena apa? Malamnya sahur. Berarti kan tertata sistemnya. Coba kemudian sholat di bulan Ramadan kita udah bagus. Setelah Ramadan itu kembali lagi apa enggak? Kalau kembali lagi sudah penelitiannya sama lagi, malah justru menurun. Nah, jika kemudian sholatnya kita setelah Ramadan kayak ini menjadi berkualitas, berarti itu adalah salah satu indikator keberhasilan yang sudah kita raih. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu berdoa. Berdoa itu nama lainnya berzikir dan bertafakur. Ini sebenarnya yang membuat kita nggak lelah nantinya. Bertafakur. Bertafakur itu seperti apa? Bertafakur itu sebenarnya berdiskusi dengan Tuhan kita. Banyak sekali orang yang setiap 24 jam ini istirahat paling cuma 3 jam, namun mereka itu hanya melakukan aktivitas rutinitas yang sebenarnya bernilai nisbi kosong. Itu hanya terus saja. Itu kenapa? Karena kita nggak berdiskusi dengan Tuhan kita. Tidak ada pernah kita mengharap sesuatu yang itu bersifat gaib, namun itu membuat kita menyatu dengan roh kita untuk bertafakur kepada Allah. Kita seringkali
ketika melakukan peribadatan itu pikirannya kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, pandangan kita kemana. Nah, di bulan Ramadan berharap kita harus menentukan, oh saya ada waktu merenung minimal dalam 1-24 jam satu hari, itu harus ada jeda merenung. Sering kali kita tidak ada jeda merenung, bahasanya keren kita itu itikaf namanya. Tidak harus juga di malam hari karena memang waktunya kita nggak ada. Jeda merenung tuh nggak ada. Jadi di bulan Ramadan ini banyaklah merenung, terutama itikaf. Jika memang kecapean di malam hari tidak bisa juga di siang hari. Jadi tidak melulu kemudian kita melakukan aktivitas merenung itu harus malam hari, bisa juga siang hari. Tapi memang yang sangat berkualitas itu di malam hari, terutama di malam-malam sepertiga malam yang terakhir. Jadi puncak dari merenung ini ada di mana? Puncak merenung itu ada di sepertiga Ramadan dan sepertiga malam yang terakhir. Berarti pada saat malam Lailatul Qadar itu puncak merenung. Kalau tadi itu ada puncak sholatnya adalah ketika kita diuji dengan kesibukan kita, apakah berkualitas apa enggak sholat kita, terutama ketika sholat asar dan sholat subuh. Kemudian apalagi, sholat itu sangat penting pada saat kita berteman dengan orang-orang di luar kita, baik yang non maupun yang tidak, itu akan teruji sekali. Nah, ketika kita kemudian lolos dengan ujian sholat itu, maka kemudian ujian tafakur. Tafakur ini adalah nilai dari sholat itu. Ketika kemudian sholat ini hanya semacam kayak rutinitas, bahasanya kita jengkelit aja gitu. Rukuk, sujud, sudah selesai, salam kanan kiri. Maka ini tidak bernilai ke dalam hatinya kita, maka dada kita akan menjadi sempit. Walaupun kita setiap hari berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tetap dada akan menjadi sempit karena tidak pernah merenung. Kemarin saya memberitahu sama ibu-ibu menjemput husnul khotimah itu apa sih Bu? Kita ada Quran surat Al-Fajr, ya ayyuhal mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, katanya Allah begitu. Jadi sebenarnya syarat husnul khotimah itu bahagia. Jadi kalau di masa sebelum husnul khotimah itu tidak ada ketenangan dan bahagia, sebenarnya dia tidak husnul khotimah. Kalau kita menelaah dari Quran surat Al-Fajr, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan begitu kata Allah. Aku ridho terhadapmu, kau ridho terhadapku, maka aku akan ridho terhadapmu. Maka kembalilah padaku. Kembali maksudnya berarti meninggal, diambil sama Allah dan kemudian masuklah ke dalam surgaku. Jadi syaratnya selain itu ridho terhadap takdir yang Allah berikan. Ada yang seumur hidup nggak punya anak, ada yang seumur hidup sengsara, ada yang seumur hidupnya mereka bergelimang harta, ada yang seumur hidupnya mereka cenderung bermaksiat, tetapi pada masa tua mereka baru ngerti mengenal hidayah tentang Tuhan yang Maha Esa. Nah, apakah hal itu tidak diikhlaskan? Harus diikhlaskan. Ada yang dia harus bersabar punya suami yang jelek, dianya cantik, kan begitu nggih? Selama hidup seperti itu. Nah, itu diikhlaskan. Dengan cara apa? Pada saat merenung. Kenapa kemudian merenung ini tidak hanya di bulan puasa? Merenung dan bertafakur ini seharusnya selalu. Merenung ini adalah bagian dari bagaimana kita melakukan amalan, dan amalan itu biar diterima oleh Allah. Kalau kita bilang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah, hamba mohon agar semua amalan yang sudah hamba lakukan ini Engkau terima. Nah, kata Allah, aku ridho terhadap amalan-amalan yang Engkau lakukan, namun syaratnya ada. Kita juga harus ridho terhadap Allah. Ridho terhadap Allah itu gimana?
ternyata Allah juga meminta kita ridho terhadap Allah. Bagaimana sih? Kita kan selalu meminta ridho, Allah meridhoi kita, tapi sebenarnya Allah juga meminta agar kita ridho kepada Allah. Caranya gimana itu? Mengikhlaskan semua yang sudah Allah kasih sama kita. Artinya beriman kepada qada dan qadar, entah itu baik dan buruk. Takdirnya kita apa, maka kita mengikhlaskan takdir itu. Nah, setelah itu Allah akan menerima amalan-amalan kita. Amalan kita semuanya tidak tentu kemudian itu menjadi sempurna. Ada amalan yang tidak ikhlas, ada amalan yang riya. Apalagi ketika masa-masa produktif seperti kita ini, niatnya itu tampil, percaya diri, beraktualisasi dan lain sebagainya. Ternyata ada bumbu-bumbu kecil riya, ada bumbu-bumbu kesombongan, ada bumbu-bumbu yang lain ini yang membuat kita menjadi tidak berkualitas dalam beribadah dan beramal. Nah, itu adalah saat-saat penting agar kita berdoa kepada Allah untuk kemudian bisa diterima amalan kita. Baru setelah itu kata Allah, aku pun ridho terhadap amalanmu. Dan kemudian kembalilah kepadaku, dijemput oleh masyarakat, oleh malaikat Israel. Jadi ketika itu keringat dingin berkucuran, semua indera sudah tidak lagi bisa berfungsi dengan baik. Disitulah proses malaikat Israel mengambil nyawanya kita. Kemudian saat itu malaikat Israel memberitahu kepada kita sebenarnya kita ada di mana, di surga ataukah di neraka pada saat itu juga. Kemudian manusia itu mengetahui posisinya ada di mana. Makanya yang namanya orang husnul khotimah, kita juga harus menjemputnya. Kebahagiaan juga harus dijemput. Kita sering mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebenarnya maksudnya adalah ketika di dunia kita bahagia dan juga di akhirat bahagia. Sebenarnya permasalahannya ada tadi, keikhlasan kita menerima takdir yang sudah Allah tentukan untuk kita. Sebagai contoh yang nyata, yang tadi saya bilang, istrinya cantik, suaminya jelek, itu gimana tuh penerapannya? Penerapannya gimana tuh? Soalnya ini di kalangan muda ini akan akan banyak terjadi hal yang seperti ini. Nah, sering saya bilang sabar dan syukur itu selalu berpasangan. Kan nggak mungkin suaminya bilang saya sangat bersyukur sekali kepada Allah karena mendapatkan istri secantik dirimu, kan begitu ya? Wah, istriku kau sangat cantik sekali sehingga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tak tanya, istrinya bilang apa kalau suaminya jelek? Beneran ya bilang begitu? Loh, ini serius, saya beneran loh bilang begitu. Berani bilang begitu? Saya pun sabar kepadamu wahai suamiku, kayak gitu. Beneran? Beneran? Berani bilang begitu? Berani bilang begitu sama suaminya? Beneran ya? Berani? Sekarang saya tak tanya ke suami, berani bilang kalau suami pas istrinya jelek bilang saya pun bersabar terhadap istrimu yang jelek, berani nggak? Iya, kita balik. Kalau suaminya yang yang ganteng, yang tampan, tapi istrinya yang jelek, berani nggak? Suami bilang saya pun bersabar terhadap kamu yang kurang cantik kayak gitu, berani bilang begitu? Iya, ini hanya simulasi saja sebenarnya maksud saya. Jadi bersyukur terhadap istri yang cantik, dan saya pun bersabar terhadap engkau, walaupun engkau pun tidak tampan ketika orang lain mengatakan begitu. Namun saya bersyukur karena Allah itu menghadirkan engkau menjadi pasangan hidupku. Tidak peduli dengan yang lain, kan begitu. Itu namanya proses bersyukur dari sang istri kepada suami. Tapi kan harus didahului sabar. Nah, artinya ketika bareng sabar dan syukur ini bareng. Tidak boleh didahului sabar dulu, syukur dulu, nggak boleh. Artinya selalu bareng. Ketika sabar dan syukur ini berpasangan, nah ini pasangan surga namanya. Pasangan surga ini ya pasangan sabar dan syukur yang bareng ini. Nah,
pada saat kemudian kita mendalami hal ini, soalnya saya ngomong seperti ini karena ini akan terjadi pada kalian yang belum punya suami, yang belum punya istri, pasti bingung kalau pasangan soalnya. Aku yang laki-laki ini selalu punya kriteria bojoku cantik, yang di sini selalu punya kriteria suamiku cantik, suamiku tampan. Ini yuk nggak selesai, kapan rampungnya? Karena nggak ada istilahnya begitu. Semuanya berpasangan, tampan, cantik, bukan jelek dan cantik, mati dan hidup. Terus apa lagi? Sehat dan sakit. Apalagi yang berpasangan gagal dan sukses. Ya kan? Jadi nggak bisa kemudian semuanya harus sempurna. Sukses semua, gagal semua, cantik semua, ganteng semua tuh nggak bisa. Kodratnya udah begitu. Harus ada cantik, harus ada jelek. Kan begitu nggih? Makanya kita sadari dulu hal seperti ini baru kita lurus jodoh. Lah nek konsepnya burung konsepnya belum kita dapatkan, ini akan susah nantinya. Nah, kenapa kemudian sukses dan gagal ini berpasangan? Ada pasangan lagi sebelum sukses dan gagal, namanya ikhtiar dan tawakal. Seringkali kita tuh berikhtiar dulu baru bertawakal. Padahal dari pertama kita niat itu ikhtiar dan tawakal itu dimulai dari pertama. Ini akan membuat kita lebih mudah menerima kegagalan atau kesuksesan setelah kita menerimanya nantinya yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini salah satu tafakur namanya. Pada saat kita bertafakur, maka kita akan menyebutkan semua nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah kasih, dan semua nikmat-nikmat atau ujian. Sebenarnya kan dikasih jelek juga ujian, dikasih sengsara juga ujian, tapi itu bagian dari nikmat juga. Tergantung bagaimana kemudian kita, apakah itu menjadi beban ataukah itu sebenarnya menjadi sebuah rahmat. Kalau kita pada kategori kita menerima atas putusan Allah, maka kita akan mendapatkan yang namanya sakinah. Jadi setelah tadi kita sudah menyukai entah itu jelek dan entah itu baik, maka kemudian kita akan mendapatkan sakinah. Berarti tadi jelek dan baik, tadi ketika digabung, pokoknya aku menerima suamiku walaupun jelek gitu kan, saya bersabar tapi dan bersyukur juga gitu, karena itu adalah pilihan dari Allah untukku. Kemudian tadi apa? Setelah kemudian kita menerimanya, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan sakinah. Jadi mawadah dulu baru sakinah. Mawadah itu apa? Mawadah itu jika istri tidak di rumah tapi di kantor, suami pulang ke rumah, rasanya nggak enak nih matanya. Di situ orang biasanya di rumah kok nggak ada, itu namanya mawaddah. Jadi kadang kita nggak bisa mengindikasikan mawaddah itu seperti apa, tapi kita sebenarnya sudah merasakannya, cuma nggak tahu itu mawaddah apa. Mawaddah adalah ketika melihat suaminya, ketika istrinya melihat suaminya atau suaminya melihat istrinya, itu ada keterikatan, keterpautan. Udah ada seperti itu belum ketika suami istri? Rasanya biasanya kok aku sendirian biasa saja dulu waktu saya masih bujang dan gadis, ya kan? Naik motor ke sana kemari sendiri. Tapi ketika sudah menikah, kok rasanya ketika aku pulang ke rumah, kok nggak ada istri, atau saya pulang udah lama kok ini suami nggak pulang-pulang kemana? Pernah nggak ngerasain begitu? Pernah? Itu namanya mawaddah. Nah, ternyata sakinah, mawaddah, warahmah, wa maslahah, tak tambahin ya. Itu masih ada tambahan lagi gitu. Wa maslahah. Jadi mawaddah dulu baru sakinah, baru kemudian warahmah, maka muncul anak nih loh. Warahmah.
Jadi kedekatan kebersamaannya tadi itu diridhoi oleh Allah, maka ditiupkan roh di dalam rahim, namanya warohmah, muncullah anak-anak. Berarti udah dapat beberapa tadi, mawadah, sakinah, warohmah. Ya ini yang paling penting, wa maslahah. Keluarga gue ini isinya istri, anak, suami saja muter-muter ngurusi agama, sholat, beribadah dan sebagainya, itu baru dapat sakinah, mawadah, warohmah. Tapi apakah keluarga itu wa maslahah terhadap lingkungannya, wa maslahah terhadap masyarakat, itu perlu kemudian indikator itu ditetapkan di dalam sebuah keluarga. Saya kembalikan lagi ke tafakur, karena proses tafakur itu adalah bagaimana kejadian kehidupan kita selama kita sampai sekarang waktunya. Nikmat Allah berapa itu kita hitung-hitung nikmat Allah, kemudian kita hitung-hitung ujian kita, kemudian kita serahkan, kita sanjungkan kepada Allah agar kemudian amalan-amalan kita diterima, agar kemudian kita menjemput husnul khotimah tadi. Jadi bertafakur di bulan Ramadan itu harus diadakan, walaupun itu cuma setengah jam atau 10 menit merenung. 10 menit kali 30 hari lumayan kan gitu nggih. Terus berdoa dan berzikir. Apa berzikir? Ini bulan Ramadan tuh banyak bersyahadat. Kita tuh kadang lupa loh, saking-sakingnya rukun Islam ada berapa? Ada 5 apa? Syahadat, sholat, terus apa, puasa apa, zakat dulu ya? Zakat dulu ya, oke. Puasa, terus setelah itu haji ya. Syahadat ini sering lupa kok, saya bingung. Dia ngomong terus tapi nggak pernah dibaca, nih gimana? Dibacanya baru pas sholat 1 kali kok gitu kan. Nah banyaklah bersyahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu dalam kita bepergian, kemudian dalam kita sedang melamun biasanya, atau mungkin nunggu ojek online, nunggu GoFood, atau nunggu istri mau dijemput pulang kan gitu ya. Kalau suami itu ya bersyahadat gitu loh maksudnya. Malah sekarang lagi ngetren ya YouTuber, ini loh terlalu banyak YouTube, jadi syahadatnya tuh lupa. Nah jadi berzikir itu diantaranya bersyahadat, banyaklah bersyahadat. Terus apalagi, nah ini yang sering banyak diomong sama para ulama, berdekatlah, bersahabatlah dengan Al-Quran. Kalau perlu memang harus dikasih istilahnya kayak semacam rencana untuk menghatamkan Al-Quran. Ya standar minimalnya setelah sholat 5 waktu kan, dapat satu juz lumayan. Kalau cuma dapat 1 ain itu juga lumayan. Jadi setelah sholat 5 waktu itu wajib adanya membaca Al-Quran. Jadi tadi selain sholat sunnah rawatib, kalau ditambah lagi membaca Al-Qurannya ditambah. Selain berzikir, jangan lupa syahadat tadi. Kita udah pada posisi puasa, ternyata syahadatnya lupa. Ini juga yang membuat kita kadang-kadang terlena, jadi kadang kita mendekati hal-hal yang berbau syirik. Itu karena memang syahadat itu kita lupa untuk mengucapkannya dan merenunginya. Karena tadi salah satu indikatornya kita harus merenung, banyak merenung tentang arti hidup, merenung tentang arti puasa kita, merenung tentang kita itu bekerja buat apa kan gitu. Setiap hari bekerja nih, pagi berangkat, sore pulang, terus kayak gitu muter. Ini buat apa ya saya bekerja? Ini perlu direnungkan juga. Ngapain itu nggak direnungkan? Rutinitas terus dijalani, nggak pernah direnungkan. Dapat uang 500.000, ya direnungkan juga, ini uang ya, kayak gitu. Jadi perlu direnungkan, ini biar ada artinya. Kadang-kadang kita tuh menjadi kosong, nisbi, tidak punya arti karena nggak banyak merenung. Makanya banyak berzikir dan merenung. Kalau biasanya mereka yang tahlilan, kita tahlilan juga. Jangan salah, setiap hari kita harus tahlilan, la ilaha illallah. Kemarin ada ibu-ibu tuh umur 70 tahun, kalau nggak 80 atau 90, udah ini banget, udah sepuh banget, katanya bilang begini, Bu, kalau setiap hari itu zikir yang paling bagus apa katanya? Saya bilang, umurnya segini ya, tak talkin bisa ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bu, la ilaha illallah kayak gitu saya bilang. Kan beliau pikir, oh berarti kok tahlilan gaya. Betul Bu. Jadi kalau ibu sambil nyapu misalkan di depan atau melamun pagi setelah bangun tidur sholat subuh, anak-anak pada berangkat ke kantor, ibu di depan sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu Bu. Oh iya, sudah cukup karena masa tua, nggak tak suruh untuk berjihad atau berperang di jalan Allah, enggak, bahkan baca Al-Quran juga enggak. Bu, baca Al-Quran sudah tidak melihat. Makanya sarannya saya
la ilaha illallah ya Bu gitu. Nah ternyata yang kelupaan itu kaum muda, kaum tua mereka sudah sadar diri kadang, oh saya harus banyak berzikir. Sekarang kaum muda perjalanan neng Bang Jowe lo, ini cepet banget, aku pengen neng kantor sak telat lembuk yo dikir ngono lho, maksudnya lumayan loh dapat subhanallah bihamdi subhanallah azim dapat 10, lumayan kan. Ini kadang hal kayak gini tuh sering banget kita lupa, malah nonton YouTube sebentar, Instagram sebentar dan lain sebagainya. Ada jeda waktu-waktu seperti ini, buat dia digunakan untuk berzikir, sebut nama Allah. Kalau mereka yang pengen punya anak yang soleh ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim diulang beberapa kali, kadang-kadang lupa, malah banyaknya kemana? Ke dokter kandungan, terus bolak-balik dicek. Ini kayak ini, karena apa? Selalu nisbi nilainya, usaha dan ikhtiar kita akan menjadi nisbi tanpa direnungi dan dihayati. Makanya kemudian sebut nama Allah yang meniupkan roh apa? Ya Rohim. Ini sudah sebut dimanapun, ya Rohman, ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim. Bisa jadi karena kecintaan Allah dengan hamba yang menyebut-nyebut seperti ini, maka ditiupkanlah roh. Atau mungkin yang sedang ekonomi, ya Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, ya kan? Allah yang pemberi rezeki, yang kaya dan mengkayakan kan? Ya udah bilang kayak gitu di Bangjo malah, jangan pergi Bangjo lagi kan gitu ya. Setelah ini gini lagi jangan begitu. Tapi sebutlah nama Allah. Nah, seringkali bertafakur ini lali dari penglihatan dan pengamatan kita. Padahal munculnya sebuah ilmu itu dari bertafakur loh. Bayangkan, ahli kimia di labnya, iya kan? Ahli kimia di labnya, para ahli ilmuwan, mereka ngapain coba? Bertafakur, merenung. Ini kok benda kayak gini ya, diteliti sama mereka. Tuh kalau mereka nggak banyak bertafakur, nggak mungkin muncul ilmu sebuah ciptaan. Lah kita yang menjalankan ilmu yang sudah jadi ini, malah nggak bertafakur oleh menjalankannya. Nah, seringnya begitu. Maka tafakur ini sangat penting di dalam Ramadan ini. Jadi tadi sholat, meningkatkan sholat, kemudian bertafakur. Sholatnya berarti yang sunnah dan wajib kalau bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah bertafakur, berzikir dan berdoa. Ini jadikan satu paket. Begitu. Ini sangat penting sekali. Indikator keberhasilannya pokoknya nanti ikhlas. Karena tadi bertafakur, berarti indikatornya itu ikhlas. Nanti kalau setelah Ramadan kok keikhlasannya kita itu bertambah, berarti kita teruji sudah di Ramadan itu kita lolos. Nah, diuji lagi dalam 11 bulan ke depan. Keikhlasan ini masih istiqomah enggak? Makanya dalam Al-Qur'an, tetaplah dalam kalian istiqomah, tetaplah kalian dalam taat, tetaplah kalian dalam takwa, tetaplah kalian dalam ikhlas, tetaplah dalam ketaatan kalian, kan begitu. Nah, kebanyakan kita dalam keadaan taat tapi kemudian tergoda menjadi tidak taat. Kemarin katanya tuh ada diskusi antara setan dengan iblis itu. Iblis itu ada rajanya, ditanya, ayo siapa aja nih yang sudah berprestasi gitu kan, menggoda manusia gitu. Ternyata yang paling berprestasi ngacung, ini aku goda manusia, orangnya tidak sholat gitu. Dia sendiri setannya ngomong bangga sekali, diem aja raja iblisnya itu, nggak ngomong. Terus saya menggoda dia sekarang minum-minuman keras dan lain sebagainya gitu, juga diem aja nggak ngasih prestasi. Ternyata setelah ada setan yang mengatakan, saya bisa menceraikan suami dan istri, maka dikasih piala itu setannya. Kenapa coba? Karena menikah itu adalah ibadah paling panjang di antara ibadah yang lain. Berarti kalau kita membuat orang lain menikah dan membuat lain untuk saling taat dalam pernikahan, kesetiaan dalam pernikahan, berarti itu pahalanya banyak. Kan begitu, wong setannya aja dikasih piala kalau bisa memisahkan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Sebenarnya pasangan hidup itu tidak pernah dua, selalu bertiga. Ini yang tips bagaimana kemudian kita bisa saling menyatu, komunikasi. Sering banget suami dan istri itu susah berkomunikasi. Kenapa coba? Karena kita itu selalu berpikir bahwa dunia ini semua milik berdua, iya enggak? Iya, karena kita selalu berpikir ketika kita sedang ngobrol itu di kamar dimanapun, kita menyangka bahwa dunia ini hanya berdua. Ini kesalahannya di situ. Padahalnya harusnya bertiga. Selalu di tengahnya ada Allah. Iya, jadi Allah itu selalu di tengah. Bukan setan. Ini ngarang banget jadi setan.
di tengahnya itu selalu ada Allah. Pernah nggak ini yang istri atau yang suami, pernah nggak ingin mengatakan sesuatu tidak tembus komunikasinya ke suami? Sering nggak? Sering nggak? Sudah berbagai macam saya ingin ngomong tapi kata tips yang ingin saya sampaikan nggak tembus ke suami. Sering kayak gitu? Oke, sering aku. Sering, saya tuh pengen kayak gini, ini nggak tembus, ini suami gimana ya? Kayak gitu kan ya, saking gemesnya gitu. Sering nggak komunikasi itu nggak sampai kepada suami? Sering. Sekarang saya tak tanya, saya tuh pengen mendidik istri saya, pengen begini, tapi kemudian panjenengan ngobrol dengan cara yang berbagai macam gombal dan sebagainya nggak tembus pada istri. Sering nggak? Karena panjenengan nggak pernah berkomunikasi yang menciptakan istrinya jenengan. Maka bertafakurnya apa coba? Bertafakurnya, ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Rahim. Karena kan yang menciptakan, yang membuat kalian ini bisa menjadi suami istri yang utuh kan ya Rahim, yang penyayang, ya Rahman, ya Rahim. Tolong sampaikan kepada suamiku tercinta bahwa yang ada di dalam hatiku ini loh seperti ini, begitu. Jadi sebelum panjenengan ngomong ke suami, ngomong dulu ke yang tengahnya itu, gitu ya. Ini menciptakan pasangan suami dunia dan akhirat yang tadi saya bilang sehidup dan bukan semati ya. Soalnya kan trennya begitu. Saya pingin sekali berdua denganmu sehidup dan semati. Wes egois banget, wes berdua neng dunia anane berdua tok, wes ditambah sehidup dan semati. Padahal Bu, Pak, kui apa jenenge? Yang lahatnya kok bisa berdua toh bareng. Beda, dan waktunya juga bisa toh bareng, meninggalnya bisa bareng, bisa nggak? Itu kan kita nggak menentukan caranya piye bisa sehidup semati, ya nggak? Wes sehidup semati berdua cuma sedunia, cuma indah cuma berdua, ini susah, egoisnya banget ini. Jadi saya ganti jadi cinta sehidup sesurga, kemudian kita selalu bersama bertiga yang benar. Bukan berdua. Makanya kalau kita anaknya 3 berarti berenam, kalau anaknya jadi kita berlima. Begitu. Kenapa? Karena selalu ada Allah di situ. Ketika panjenengan semua kok ingin berkomunikasi dengan suami, ketok dulu sama Allah. Mohon izin ya Rahman, ya Rahim, karena kalian itu diciptakan dari kasih sayang rahim. Allah bilang, aku tuh cinta sama dia, aku tuh ingin membuktikan begini, tapi dia tuh nggak paham gitu kan. Malah dianya persepsinya beda. Sering nggak kayak gitu? Sering. Makanya bilang dulu sama Tuhannya gitu. Nah, ini tips untuk rukun ya. Bagaimana rukun komunikasi itu terjalin dengan baik. Nah, karena begini, saat kita melakukan kesalahan yang dimurkai oleh Allah di antara suami dan istri, biasanya dapat ujian berat. Ternyata permasalahannya adalah berdua ini tidak setia terhadap Allah. Itu kenapa saya bilang Allah selalu di tengah-tengahnya kita. Maka biasanya dapat murka dan ujiannya berdua. Misalkan apa? Misalkan abai terhadap anak. Anak ini kan titipannya Allah. Maka kemudian dikasih ujian berat sama Allah karena titipannya yang tengah ini tidak diurusi gitu. Nah, makanya kemudian mendapatkan ujian yang berat. Itu tafakur ternyata tidak hanya kemudian bersifat istilahnya sementara saja, cuma berpikir saja. Ternyata setiap kehidupan yang kita jalankan selama ini perlu bertafakur. Maka nanti akan muncul keikhlasan dan keimanan di akhir Ramadan. Kemudian ada satu lagi, lupa aku tadi sudah nyatet banyak. Ini sih intinya sebenarnya kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Jadi ada 3 macam: meningkatkan sholat, bertafakur, kemudian yang nomor 3-nya adalah kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini yang perlu saya tekankan bahwa zakat fitrah itu untuk menyempurnakan apa? Zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa. Zakat mal itu untuk menyempurnakan sholat. Wa aqimus sholat wa atu zakat. Yang dimaksud atu zakat ini sholat.
Jika tidak mengeluarkan zakat malah berarti bertahun-tahun sholat itu harus sempurna sholatnya. Baru zakat fitrah, yuk baru puasanya aja yang sempurna, sholatnya nggak sempurna. Padahal tadi sholat itu tiket ke surga. Saya tuh kemarin bilang ke ibu-ibu, jangan pernah mengandalkan suami atau anak dalam masuk surga. Sekarang banyak sekali para paradigma berpikir ke anakku tak sekolah kini hafid Al-Quran, aku ben entuk mahkota besok di surga, kan begitu ya. Yang jadi masalah Anda sendiri ngapain kan gitu, iya nggak? Anda sendiri ngapain, cuma menyekolahkan saja terus mau masuk surga. Nah terus selanjutnya apa lagi? Aku ingin mendapatkan suami yang taat katanya, taat kepada Allah yang bisa membimbingku ke surga. Anda ngapain minta dibimbing digeser ke surga karena suami? Bukan begitu caranya masuk ke surga. Masuk ke surga itu kita sama-sama berusaha mendapatkan tiket di surga. Baru suami dengan anak itu bonus. Pada saat kita masuk pada tingkatan pertama, ternyata suami kita udah di tingkatan ketiga. Wahai istriku sayang, ayo kita ke atas nomor 3 karena ada hubungan istri, maka kemudian kita digandeng suami untuk ke tingkatan yang ketiga. Alhamdulillah akhirnya kita cinta sehidup dan surga bareng dia di tingkatan 3. Kemudian kita lagi bareng-bareng berduaan di taman surga ngobrol, kita lihat ke atas, ternyata anak kita yang kemarin kita sekolahkan menjadi hafid, ayah bunda ayo ke sini, aku udah sampai ke 7 katanya. Maka kita digaretlah sama anak kita ke surga yang ke-7. Di lantai yang ke-7 itu kita bilang, ya Allah inilah indahnya berkeluarga, sakinah, mawadah, warohmah, wamaslah. Ketemu lagi di surga, malah dikasih mahkota. Jadi itu bonus. Bukannya terus ketika kita ke surga itu mengandalkan orang-orang di sini kita, bukan, kita sendiri. Makanya di bulan Ramadan ini kita bertafakur, kita itu harus siap untuk kemudian mulai dari sekarang, dari hari ini juga, bagaimana kita harus punya amalan yang paling baik yang harus kita persembahkan untuk Allah, untuk kemudian kita mendapatkan tiket masuk ke surga yang dikasih oleh Mas Ridwan ya. Malaikat Ridwan begitu. Jadi ketika assalamualaikum kita masuk ke situ dapat tiket. Lah kok ujuk-ujuk suami kita ternyata udah masuk duluan di tingkatan ketiga. Alhamdulillah akhirnya kita digeret ke situ, kita berpasangan lagi. Kita lagi nungguin asik berpasangan. Ternyata kita nyampe sini ya dek, padahal dulu kita begini lagi ngetung terus ngobrol, kita lihat ke atas sebentar, ternyata anak kita udah di atasnya kita. Kenapa kok anak kita di situ? Kita digeret ke atas, diceritakan, ya ayah ya bunda terima kasih banyak karena dulu ayah dan bunda udah mendidik saya menjadi hafid Quran, dan alhamdulillah istiqomah. Pada saat ayah dan bunda udah mendidik saya sampai saya meninggal, saya istiqomah menjadi hafid. Nah kemudian kasihlah kedua orang tuanya mahkota begitu. Jadi bukannya tak kon ngapal baru ditinggal mati, orang ngerti istiqomah apa enggak sampai di akhir hayat. Bisa memastikan istiqomah? Enggak bisa, ya enggak? Coba banyak kan ahli Al-Quran yang saat itu diceritakan sama Rasulullah ketika perang melihat gadis cantik, kemudian Al-Qurannya hilang. Masih ingat cerita itu? Kemudian dia ini dengan gadis ya kan? Nah makanya jangan mengandalkan hal-hal yang seperti ini. Tetap kita lakukan, tapi itu menjadi bonus. Tetap kita mengadakannya sendiri. Jadi saya cuma mengingatkan yang Ziz tadi, pokoknya tidak akan sempurna sholatnya sebelum zakat mau, tidak akan sempurna puasanya sebelum zakat fitrah. Mungkin seperti itu indikator keberhasilan kita cek besok keikhlasannya kita setelah Ramadan, kemudian keimanannya apakah meningkat ataukah enggak, kemudian ketaatannya kita tadi, sholatnya apakah masih 25% penduduknya di Indonesia, yang lain itu nggak tahu numpang apa gimana, mau masuk surga kok nggak punya tiket, atau lebih parah lagi masuk surga tapi gelandangan di sana, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Jangan begitu, mumpung kita masih punya kesempatan, apalagi umur-umur bapak ibu semua yang ada di sini, Kang, Mas, Mbak Yu semua masih pada umur puncak manusia paling indahnya 30 sampai 45, itu manusia umur yang paling indah sekali. Maka gunakan umur paling indah ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ingat jangan mengandalkan orang lain untuk masuk
surga, tapi kita berusaha dengan sekuat tenaga dengan anugerah Allah. Jemputlah surga kita dengan anugerah yang sudah Allah berikan. Apa? Kalau anugerahnya kita adalah tentang ketaatan, ya sudah kita fokus ke ketaatan. Kalau anugerah kita tentang ilmu, maka saya surga lewat pintu ilmu. Kalau anugerahnya kita tentang amal dari Allah, maka kita mencari surga dari amal. Ini yang sering kita lupa. Arab jadi apapun kita, dai yang terkenal, orang yang pandai, orang yang beriman dan bertakwa, itu semuanya hasil ciptaan Allah. Ya Khalik, ya Bari'u, ya Musawiru, yang menciptakan kita, yang memberikan sifat kepada kita, yang juga memberikan anugerah kebaikan. Kita sholat itu bagian anugerah yang dicatat. Banyak orang yang anugerahnya tidak sholat misalkan. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan karena diri kita sendiri, bukan. Itu karena Allah. Karena pada hakikatnya kita masuk surga karena rahmat Allah. Amalan ini adalah proses sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa share atau diskusi. Ini kebetulan ada pasangan tadi cinta sehidup sesurga, bisa sambil ngobrol karena ini sangat penting. Saya punya teori cinta sehidup sesurga, dan tadi bukan berdua milik kita gitu. Dunia ini adalah berdua milik kita, kita selalu bertiga. Kalau anaknya dua selalu berlima. Itu mungkin dari saya, matur nuwun. Jika ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah. Jika kemudian ada kesalahan, itu tentu dari diri saya karena kekurangan ilmu dan kekurangan keikhlasan bagi saya sendiri. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah sekali materi dari Ustazah Solihah. Ya, ini teman-teman, mungkin ada yang ingin 1-2 pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dari yang muda dulu, ada nggak ini mas-mas? Nggak ada yang mau bertanya. Diskusi dari NA. Jadi gini Ustazah, ada yang sudah berpasangan, ada yang belum gitu. Ini dari NA, ada yang mau bertanya? Nggak usah malu. Iya. Kalau malu malah bingung. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita mencapai dan mempertahankan rasa ikhlas itu, yang simpel aja dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun, kita ambil dulu dari filosofi begini. Hubungan itu seperti iman, ada naik, ada turun. Sama hubungan itu bisa hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan kolega, hubungan kita dengan orang tua, apalagi hubungan dengan pasangan. Jadi kita sadari dulu bahwa hubungan dengan pasangan pun ada turun naik. Jangan dikira hubungan dengan pasangan ini selalu romantis, bukan, tetapi juga ada turun naik. Kita ini ngobrol berarti tentang hubungan horizontal namanya. Ini ada turun, ada naik. Sama seperti dengan hubungan vertikal. Kita sama Allah itu juga ada naik, juga ada turun. Itu sudah sunatullahnya begitu. Nah, maka yang Anda maksud mungkin seperti halnya kita futur. Jadi kadang-kadang itu bersegera ingin kepada hal yang baik, tapi kadang-kadang menurun kan begitu nggih. Nah, memang keistiqomahan ikhlas itu ada di dada, dan itu susah untuk diterjemahkan. Dan bahkan kok jangankan keistiqomahan, ikhlas, ditanya ikhlas itu apa aja definisinya, hampir setiap orang akan berbeda-beda definisi dari ikhlas itu sendiri. Ada yang mengatakan ikhlas itu adalah ketika kita memberi, mata kita menutupnya, tidak melihatnya, maka itu kemudian namanya ikhlas. Kan begitu ya? Apakah ketika menyebut-nyebutnya itu namanya tidak ikhlas? Itu belum tentu juga. Ikhlas itu hubungannya antara kerelaan kita kepada Tuhan kita sebenarnya, Bu.
Jadi ketika titik puncak pada relanya kita terhadap takdir yang sudah Allah berikan, maka itu keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah sampai mati. Sabar itu juga sampai mati. Dan kemudian jujur juga sampai mati. Cuma setiap manusia punya kemampuan ikhlasnya sendiri, punya kemampuan sabarnya sendiri, dan punya kemampuan jujur sendiri. Jadi kadang-kadang menurun juga, dari pertama ikhlasnya tinggi malah menurun, jadi karena tergoda jadi dia mundur. Ada juga yang awalnya itu karena dendam, bukan karena ikhlas. Saya ingin ikut pemuda Muhammadiyah NA. Kenapa? Karena saya diusir dari ormas yang lain, dendam kui. Nah tapi kemudian tidak masalah. Jadi apa namanya ya, menurut saya ikhlas itu adalah sesuatu yang kita rahasiakan sendiri antara kita dengan Tuhan. Jadi amalan yang kita rahasiakan antara Allah dengan kita, itu ikhlas, Bu. Jadi untuk menjaganya berarti ya tadi perlu adanya tafakur selalu. Kalau kemarin saya sudah melakukan sesuatu, kemudian sesuatunya itu berkualitas, sampaikan itu kepada Allah. Hamba mohon ampun. Kemudian mohon agar hatinya dilapangkan dan diikhlaskan. Jadi ikhlas itu ada di sini dan dia cenderung menurun dan naik sesuai dengan imannya. Jika imannya lagi naik, maka keikhlasannya pun akan naik. Jika kemudian imannya turun, bahkan ikhlasnya pun bisa diuji, bisa jadi turun. Untuk menjaganya ya memang harus istiqomah dan selalu untuk saya ngerti aku karena Allah gitu. Itu cara menjaganya agar tidak bisa menurun. Itu sih Bu, kurang lebih. Kalau yang zakat mal ya, jadi zakat itu ada dua macam. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal itu ya macam-macam juga. Ada zakat emas dan perak, ada zakat bonus seperti hadiah, ada juga zakat pertanian, ada juga zakat tentang peternakan, itu macam-macam. Jadi tentang yang biasanya kita sering bilang itu zakat profesi sebenarnya. Zakat profesi yang 2,5% itu kias dari emas dan perak. Emas dan perak itu 2,5% mengkiaskan sehingga zakat profesi itu 2,5%. Kenapa kemudian 2,5%? Karena kalau kita punya pendapatan dan itu tuh sama, jadi misalkan dia nggak fluktuatif ya, setiap hari dapatnya 1.500.000 terus, berarti kan dia nggak fluktuatif tuh, nggak naik turun kan, segitu terus, maka dia kiasnya emas dan perak. Tapi beda lagi ketika zakat perdagangan, karena labanya tiap bulan akan berbeda, maka dia punya kalkulasi takaran sendiri. Begitu. Yang dipertanyakan Bapak apa? Mau tahu saja gitu? Oh kalau itu gini. Jadi dulu zaman sahabat memang ada orang punya kambing, itu kambingnya 40. Sebelum 1 tahun tuh seringnya diambil tuh kambingnya 1-2 dijual. Jadi kan nggak mencapai nisab kan. Akhirnya dia pada saat jatuh tempo dia nggak bayar zakat karena dia belum mencapai nisab. Nah kemudian sekarang kita ada ijma, para ulama berijtihad bahwa ketika kita istilahnya kita punya pendapatan dan pendapatannya kita sudah mencapai nisab, maka kemudian kita mengeluarkan harus wajib. Namun mengeluarkannya boleh by time, tidak 1 tahun, boleh dicicil 1 bulan sekali sesuai kemampuan, begitu kurang lebihnya. Jadi itu hasil ijtihad dari ulama. Betul. Kalau kita, jadi bukan itu muncul dari Al-Quran dan hadis terus kita patuh, enggak, tapi ada prosesnya di dalam ijma ini. Mungkin itu dulu Mbak. Baik, ada lagi dari saya Ustazah. Jadi tadi bertafakur itu yang sering kali lupa. Bagaimana sih maksudnya kita meluangkan waktu supaya bisa bertafakur, karena dari bertafakur sendiri kita bisa mengenali diri kita sendiri, seberapa jauh juga kita dekat dengan Allah. Maksudnya dalam arti biasanya ada yang mengatakan sebelum tidur itu kita bisa 10 menit atau 5 menit kita bertafakur, sehari ini kita sholatnya gimana, atau terlambat berapa menit, atau kita wudhunya sudah betul atau belum.
Jadi bertafakur itu sendiri tentang seputar ibadah saja kita kepada Allah, atau ada hal lain yang harus kita renungkan. Jadi memang kita tuh setiap hari itu harus ada jadwal tafakur. Boleh juga setelah tidur atau sebelum tidur. Tapi memang setelah tidur dan sebelum tidur ini memang diutamakan untuk bertafakur, karena begini, pada saat kita setelah bangun tidur kita itu benar-benar merasakan kekuasaan Allah, karena saat itu kita barusan dimatikan, kita dihidupkan lagi, begitu kurang lebihnya. Kita sedang merasakan bagaimana kekuasaan Allah itu muncul, bagaimana, jadi kenapa kemudian Allah sampai bersumpah demi masa, sampai bersumpah demi demi pergantian malam dan siang, itu karena ternyata berat sekali pergantian malam dan siang itu. Ketika para malaikat penjaga siang dan mereka penjaga malam ini berpindah di pagi hari pada saat sepertiga malam yang terakhir, itu mereka sedang berputar dan berpikir di alam ini, itu sebenarnya sangat berat sekali. Laut, gunung, alam, semuanya mereka sebenarnya sedang bertafakur, sedang berpikir. Sebenarnya sangat berat. Yang nggak berat ya cuma manusia itu, yang katanya Pak Tafsir kemarin paling mulia di antara yang lain, ya gue mau. Mereka tidak berzikir tapi tidur tadi, iya kan? Karena mereka pemimpin kan begitu ya. Pemimpin kan sakar PDW, kayak gitu bahasanya. Nah, kenapa kemudian alam itu sekarang pada istilahnya pada protes, terjadi gempa dan sebagainya, itu di luar dari BMKG ya, di luar dari ilmu yang kita biasanya. Jadi gedung itu kenapa dibangun seperti itu tuh karena hasil dari kekuasaan Allah. Itu kalau laut itu posisinya memang kenapa kemudian perahu itu, karena itu di kekuasaan Allah yang digunakan, yang sewaktu-waktu bisa juga itu kuncinya di offin, kemudian dia menjadi tidak berfungsi lagi, maka hancur. Nah, tumbuhan, binatang, hewan, semuanya kan berpikir, bertafakur. Itu kenapa kadang-kadang ada yang mengatakan masyarakat desa dengan masyarakat kota itu kadang-kadang lebih mudah untuk bertafakur yang masyarakat desa. Kenapa? Karena masyarakat kota isinya gedung-gedung kafe. Gedung-gedung ini kan muncul kekuasaannya udah ditaklukkan. Itu udah ditaklukkan, meternya, meter macam-macam ini kan sesuai ilmu dan udah ditaklukkan Allah, digunakan untuk manusia. Kan begitu, maka dijaga oleh malaikat yang dikuasai, kemudian digunakan untuk manusia. Tapi coba lihat di sekeliling kita ini makhluk hidup, semua tumbuhan, binatang ini berzikir mereka. Satu kali mereka nggak berzikir mereka mati. Coba manusia nggak berzikir mati nggak? Nggak mati, tidur aja dia kan, enak aja kan beristirahat gitu. Itu memang kekuasaannya Allah berikan untuk manusia. Nah, jadi setiap harinya sebenarnya tafakur itu harus. Nah, terutama memang sepertiga malam yang terakhir kalau bisa. Kalau enggak pun berarti sebelum tidur atau setelah tidur. Banyak beristighfar, banyak melakukan bilangan alhamdulillah. Jadi kenapa saya penting sekali untuk bertafakur, ini yang membuat kita fokus dalam pekerjaan. Sering kita itu nggak fokus, ayo setelah ini kemana, cus, ayo kita pergi sana, cus, terus jelas, ya nggak? Sering dah kita, ayo setelah ini pergi kemana, ayo cus, kita ke sana, oh ya setelah ini kita OTW, kemana ke situ, ditanya kenapa, saya sedang beramal kebaikan katanya, ya kan? Sedang beramal kebaikan, menambah-nambah kebaikan untuk bisa masuk surga kan gitu ya. Nah, ternyata tafakurnya itu terkadang lalai. Padahal dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain kita harus bertafakur minimal begini. Alhamdulillahirobbilalamin, aku udah selesai di kegiatan yang itu. Astagfirullah, tadi kok aku ada yang salah ya. Begitu terus langsung setelah itu berpikir, setelah ini mau kemana? Setelah itu baru cus. Bukannya duduk dari sini langsung cus, ngelali wis pokoknya alhamdulillah kapan, subhananya kapan dan sebagainya. Jadi intinya berzikir ini sebenarnya setiap saat. Dan tidak perlu ada sebuah momentum penting juga nggak masalah, yang penting ada terus. Jadi kalau sebelum tidur boleh beristighfar yang begitu banyak, boleh juga beralhamdulillah yang begitu banyak. Satu hari tadi sudah ngapain saja gitu. Kalau ini sudah sering dilaksanakan, maka kehilangan fokus yang biasanya kita bilang gagal fokus itu akan dikurangi, diminimalisir. Karena ini nggak terjadi di mana-mana. Sekarang saya mau pergi cus, satu cas nggak selesai. Ditanya tadi ngapain, nggak tahu, lupa gitu. Baru kemudian merenung sebentar di rumah, baru ingat, oh tadi yang dikatakan Bu Solehati tadi begini,
begini, intinya terus ditambahin sama dia sendiri, oh iya saya pernah dapat ayat juga begini. Nah itu dalam proses tafakur. Jadi tafakur itu seringnya bagaimana menyatukan hati, kepala, ruh, dan dada ini jadi satu. Kita kan seringnya sendiri-sendiri, makanya kemudian ini bisa membuat kita menjadi sakti bahasa ini. Kalau pendekar namanya sakti, jadi tafakur ini membuat kesaktian. Jadi kalau kita rutinitas terus fisiknya biasanya lelah dan akan sakit. Tapi kalau tambah tafakur itu lebih sakti, nanti tenaga dalamnya seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Jadi memang betul, karena saya beberapa kali pernah melihat itu, kenapa manusia ketika bangun tidur itu ada beberapa yang tidak fresh tapi justru lelah. Ternyata benar Ustazah. Jadi kita ketika sebelum tidur itu tidak bertafakur. Sebaiknya betul juga, karena sebelum tidur kita ada 5 menit lah untuk merefleksi diri, tafakur tadi, sehari ini kita ngapain, harus istighfar, harus alhamdulillah apa yang disyukuri. Ternyata ada penelitian juga setelah bangun tidur itu kenapa capek, salah satunya kita kurang bertafakur. Iya, jadi yang sering lupa memang kita membaca hal-hal yang mudah ya, seperti yang dilakukan oleh Fatimah saat itu. Mungkin ini ibu-ibu bisa untuk dijadikan tauladan, atau mungkin teman-teman. Saat itu Fatimah dengan Ali, kata Ali, ya Fatimah, kita nggak punya apa-apa untuk dimakan. Itu ayahmu punya pembantu rumah tangga, punya budak-budak yang banyak. Bisalah minta tolong sama ayahmu untuk membantumu, karena kau yang sering capek membuat gandum kan gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad bukannya ngasih pembantu rumah tangga, malah datang ke tempatnya si Fatimah dan si Ali. Mereka berdua lagi berselimut, selimutnya saking kecilnya jika digeser ke bawah mereka sininya kelihatan, jika digeser ke atas maka kakinya kelihatan. Nah di situ kemudian bagaimana Rasulullah itu mendidik si Fatimah, ya Fatimah, ya Ali, ada sesuatu yang lebih gede daripada dunia itu yang kamu cari, apa coba? Yang pertama, biar rasa capekmu yang tadi ngoleni gandum dan lain sebagainya, capekmu tadi bekerja seharian, itu ada yang lebih penting, itu apa? Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah itu capek dan lelahnya tadi di pekerjaan, ketika kita tidur itu hilang. Dan bahkan ketika teman-teman semua itu kena pelet macam-macam ya kalau zaman sekarang, itu bahkan bisa hilang. Anas, Al-Falaq, dan Qul Ahad 3 kali itu terus fokus. Nah itu sambil mengulang-ulang tadi apa yang seharian kita lakukan, sambil bersyukur dan beristighfar ketika kita salah. Nah hal itu pada saat bangun biasanya lebih fresh. Nah bahkan kayak COVID, kayak kemarin waktu kebetulan saya ngurusi juga yang masalah TBC, masalah COVID, ini sering kali justru menderitanya tuh saat tidur. Jadi kuman dan bakteri ini menyerangnya itu saat tidur. Jadi saat kita tidur itu kita antibodi kita bisa nggak untuk kemudian melawannya. Nah ketika antibodinya ini kemudian melawannya sampai hancur, ya pada saat kita tidur itu, karena antibodi kita udah nggak ngapa-ngapain kan. Nah ketika antibodi ini melemah karena kelelahan, itu kan nggak bisa dia menyerang si bakteri dan virus tadi kan. Makanya bagus kemudian tadi kita bertafakur tadi, insya Allah itu menambah stimulan kita, jadi imun kita juga akan tambah, dan ketika ada bakteri atau virus masuk secara otomatis akan ditangkal sendiri oleh antibodinya lewat tadi stimulan-stimulan tadi. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah. Ini kita simpulkan bersama-sama nggih. Jadi materi kajian pada pagi hari ini ada 3 ikatan yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu sholat. Sholat kita itu adalah tiang agama, gitu ya Ustazah. Jadi kalau mungkin sholatnya masih kita belum tepat waktu, alangkah baiknya kita berusaha untuk tepat waktu. Kemudian yang kedua, bertafakur, berdialog dengan Allah, muhasabah diri. Yang ketiga, penyempurnaan ibadah kita dengan zakat. Zakat mal itu menyempurnakan sholat, sedangkan zakat fitrah itu menyempurnakan puasa Ramadan. Terus kemudian ada sedikit tips tadi guys, ketika pasangan suami istri itu seperti segitiga, yang mungkin yang sebelah kanan laki-laki, yang sebelah kiri perempuan,
ke atas itu kan segitiga ke atas ya. Jadi puncaknya itu adalah Allah. Jadi kalau keduanya saling mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah bertemu di dunia Ustazah. Itu saja dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.